Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada halaman 32 pembelajaran 5. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Agar urut dan runtut, gunakan playlist ini untuk melihat video-videonya. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut. Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Gampang ya, kalau cuaca cerah matahari bersinar dengan terang, langit warna biru, awan itu kalau ada pun berwarna putih, tidak menghitam ya atau abu-abu enggak. Kalau hujan awan gelap ya, di langit itu ya tertutup awan gelap itu, suhu lebih dingin. Nah, lakukanlah sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Ya, 4 lingkaran di lapangan. Guru akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran, berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata, ya, baca dan jelaskan arti setiap kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan, letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, di sini ada cuaca cerah, hujan, panas, mendung. Cerah, hujan, panas, mendung. Ya. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, kalau memegang kartu itu masuk ke lingkaran cerah, gitu ya. Misalnya, ayo kita membuat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan, ya. Misalnya adalah saat cuaca mendung. Saya ke sekolah memakai jaket atau membawa payung. Membawa payung. Ya, jadi agar kalau hujan sudah ada persiapan. Seperti kata pepatah, bawa payung sebelum hujan. Ya, bawalah payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Saat hujan, ya, saya memakai payung atau kalau tidak ya berteduh. Ya, saat hujan saya berteduh di sekolah ya, sambil menunggu jemputan misalnya. Berteduh di sekolah sambil menunggu dijemput. Misalnya kalimatnya seperti itu, atau boleh juga saat hujan saya bermain hujan-hujanan dengan teman-teman, boleh. Saat hujan saya pulang memakai payung, boleh. Jadi banyak alternatifnya ya. Kemudian saat cerah, sudah cerah ya, mendung, hujan, saat gerimis, ya, menandakan gerimis adalah tanda akan dimulainya hujan, gitu aja, nggak usah selalu diulangi dengan kata saat ya. Gerimis adalah salah satu tanda hujan segera datang. Atau reda, kalau waktu hujan gerimis berarti sudah reda. Nah, saat hujan tiba-tiba gerimis, wah mau reda ini. Mau apa? Mau hujannya akan sudah hilang, sudah tidak hujan lagi. Kalau bahasa Jawa itu terang, hujannya sudah terang. Gitu. Kalau bahasa Indonesia terang itu apa? Ya selesai gitu aja ya hujan ya. Jadi reda itu berkurang. Nah, iya, kalau terang itu enggak ada pengganti ke bahasa Indonesia yang menggantikan kata terang. Terang itu
Setelah hujan sudah sama sekali nggak ada hujan, kalau orang Jawa menyebutnya terang. Ya. Kalau reda itu berkurang tingkat hujannya. Ya. Kemudian apalagi saat cuaca berawan, kita lihat di sini kata apalagi panas ya. Saat panas saya memakai udara panas, lebih nyaman memakai pakaian terbuat dari katun, pakaian dengan bahan katun, terasa lebih sejuk. Ya. Festival ragam makanan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-teman mulai sibuk mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas ruang festival, akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-temannya. Kelompok Beni bertugas menyusun meja kursi. Ya. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar Indonesia. Kelompok Siti bertugas mendaftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik, lagu untuk mengiringi acara. Acara festival akan menjadi lebih meriah dengan adanya musik, ya kan? Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Ya, terlihat semua sibuk. Dayu mempersiapkan tariannya, Edo mempersiapkan musik, ya, semua mendapat pembagian kerjanya masing-masing. Ya. Ini tadi pembagian kerjanya. Oke. Ya. Ada kelompok Beni, kelompok Siti, kelompok Lani, kelompok Edo. Nah, kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Isilah tabel di bawah ini. Nama siswa, tugas, peralatan yang disiapkan. Ya. Misalnya teman kalian ada yang bernama siapa ini? Ini saya siapkan warnanya dulu. Misalnya kalian punya teman namanya Andi. Ya. Tugasnya adalah untuk iringan musik. Ya, iringan musik. Peralatan yang disiapkan adalah sound system ya. Mungkin ada tape ya, jadi harus sound system. Ya, sound system ini bisa menghubungi bagian ya. Peralatan yang disiapkan sound system menghubungi bagian prasarana sekolah ya, bekerja sama dengan bagian prasarana. Nah, iringan musik. Misalnya Budi, tugasnya ketua panitia. Ketua panitianya dijadikan nomor 2. Ketua panitia. Ketua panitia tugasnya mengatur seluruh acara, mengatur seluruh ya petugas dan memberikan petugas mengatur seluruh petugas dan membagi tugas. Ketua panitia ini harus mengerti semuanya ya, tugas-tugasnya apa,
yang dibutuhkan apa, ini paling paling vital ini. Terus kemudian ada yang bertugas untuk acara. Di sini kita bisa mencontoh di sini misalnya membuat daftar makanan. Wah, namanya dulu. Namanya misalnya Ani. Ya, membuat daftar makanan. Nah, membuat daftar makanan ini yang dibutuhkan adalah pensil, kertas, ya, mendaftar. Kemudian ada Rudi misalnya, mengatur tempat. Ya, di sini yang dibutuhkan adalah meja, kursi, dan lain-lain. Tentu saja tidak sendiri ya. Nah, terus ada bagian dokumentasi, misalnya Anton. Bagian dokumentasi. Dokumentasi ini untuk memfoto ya, mengabadikan acara. Jadi yang dibutuhkan adalah kamera. Bisa kamera HP atau kamera. Sekarang ada mirrorless, ada DSLR ya, macam-macam. Yang dibutuhkan intinya kamera. Terus apa lagi? Di sini kita ada penerima tamu, ya festival. Misalnya penerima tamu. Misalnya di sini ada Lia, penerima tamu. Yang dibutuhkan adalah buku tamu dan ballpoint. Ya, dia yang membeli buku tamunya ya, terus mempersiapkannya. Ini contoh ya, membagi tugas untuk teman-teman untuk seperti yang dicontohkan di sini ya, saat mau mengadakan acara atau festival ragam makanan. Nah, ya, nanti semua anak ditugasi membawa makanan sesuai dengan daerahnya masing-masing, ya kan? Nah, terus ada yang memfoto biar acaranya terdokumentasi dengan baik. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Ya. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Wah, ini dia kue cucur. Enak loh ini. Ya. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi menjadi 2, Siti dan Lani. 1 kalau dibagi 2 jadilah 1/2. Ya, 1 kue cucur dipotong jadi 2, 1 untuk Siti, 1 untuk Lani. Ya kan? Itu nomor 1. Nomor 2 saya kerjakan pakai warna biru. 1 kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. 1 bagian dibagi menjadi 3. Ilustrasinya seperti ini, 1 bagian dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Ya, seperti ini. Wah, seperti simbol peace. Ya. Untuk Beni, Edo, dan Udin. Inilah sepertiga. 1 kue cucur lagi, sekarang warna coklat. Ya, dibagi 1/4. Ya, dibagi menjadi 1/4. 1/4 1 bagian dibagi menjadi 4. Nah, seperti ini. Ya, manakah yang besar nilainya? Setengah, sepertiga, apa 1/4? Tentu saja setengah yang paling besar.
Ya, seperempat yang paling kecil, gambarnya aja Pak Ali agak besar, saya kecilkan sedikit biar sama. Ya, seperempat itu cuma segini. Ya, lebih kecil. Ya, manakah yang besar nilai di antara setengah, sepertiga, seperempat? Setengah yang terbesar. Dan seperempat yang terkecil. Sepertiga di tengah-tengahnya. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Inilah kue lamang. Kue lamang, satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. Jadi 5/20 kalau dibagi 5, ini dibagi 5, maka 5 dibagi 5 1, 20 bagi 5 adalah 4. Masing-masing dapat 1/4. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Satu batang lagi dibagi untuk 10 orang, masing-masing mendapat 2. 2/10. Ya, kalau sama-sama bagi 2, ini juga dibagi 2. Maka 2 bagi 2 adalah 1, 10 bagi 2 adalah 5. Masing-masing mendapat ini 20 ya, maaf. Ini 20. 20 bagi 2 adalah 10. Nah, masing-masing mendapat 1/10. Manakah nilai yang lebih besar? 5/20 atau 2/20? Tentu saja 5/20 lebih besar. 5/20 lebih besar. Penyebut di bawah, pembilang di atas. Kalau penyebutnya sama, pembilang yang lebih besar berarti lebih besar. Ya, siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 apa yang 2/20? Yang mendapat 5/20 lebih banyak. Ya, jadi catatan ya, jika penyebut sama besar, sama, pembilang yang lebih besar berarti nilainya lebih besar. Memiliki nilai lebih besar. Ya. Lanjut, tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Di sini setengah, 1/4 ya, setengah, 1 bagian dari 4, 3/6, 3 bagian dari 6. Perhatikan seperti contoh ya. Perhatikan contoh pada nomor 1. Di sini adalah masih semangkanya. Ini semangka tomat. Tomat ini tomat ya. Ya. Di sini adalah masih di sini kalau kita lihat di sini adalah dari awal setengah. Kalau ini 1 utuh, berarti 1/1. Tomatnya dibelah menjadi 2, jadi 1/2 masing-masing ya. Yang saya centang saja. Kalau ini 1 bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau diambil 1 dapat 1/6. Seperti itu ya. Tomato. Ini semangka atau watermelon. Semangka. Ya. Atau dalam bahasa Jawa itu semongko. Nah. Ya kan? Ini 1/1. Ya, 1/1. Kalau ini 1 oh ya semangka ya. Ini 1 bagian, ya ini 1/2, jadi 1 bagian dibagi menjadi 2. Kalau ini 1 bagian, ini adalah, dari sini kan terlihat kalau jadi 1/4 dibagi 2, ya ini kan 1/4 ya, yang dibelah ini kan 1/4-nya, dan 1/4 ini dibagi 2, maka 1 ini adalah 1/8, ya. Jadi yang dibongkar, yang dipotong 1/4,
Nah, masing-masing ini 1/8, ini 1/8, ini juga 1/8. Kemudian ini 1/1 masih utuh, dipecah menjadi 2, ya. Ini adalah kalau dipecah menjadi 2 jadi 1/2. Kalau ini dipecah menjadi masing-masing dipecah menjadi 2 lagi, masing-masing 1/4, 1/4 ya. Kalau 1 ini 1/2, kalau ini 1 ini ya. Ini 1 ini adalah 1/4 karena ini dijadikan 1, 2, 3, 4 ya. 1/4 seperti itu. Oke, yang gambarnya agak kurang itu yang ini ya. Jadi seharusnya ini digambar saja dipecah jadi 8 gitu. Kalau ini membingungkan. Oke, untuk pembelajaran 6 kita akan pelajari di video berikutnya ya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.